Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Malam-malam minum teh hangat berasanya panas. Yang jawab salam paling semangat, semoga hutangnya lunas. Romanya banyak yang hutang mania di sini ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah liqulubina wal hidayah wa amarna bit taqwa wal istiqamah linaili sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inni abra'u ilallahi ay yakuna li minkum khalilun fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama takhadha Ibrahima khalila. Wa qala anta ma'a man ahbabta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan segenap para ulama, para asatir, ibu-ibu ustazat, para sesepuh sekampung Banda Barat, teristimewa guru kita Ki Haji Ahmad Siraj sebagai owner, founder Yayasan Darul Atqiya yang duitnya kagak putus-putus. Amin. Insyaallah didoakan semoga beliau senantiasa Allah sehatkan, Allah berikan keberkahan, senantiasa membawa keberkahan berdampak dari lingkungannya. Amin ya Rabbal. Juga hadir orang tua kita Wan Haji Hajar Kasih, semoga Allah sehatkan beliau. Yang belum lama beliau menikahkan cucunya, semoga Allah berikan keberkahan. Juga hadir Bapak RPM Ustadz Ahmad Sobari yang telah menyampaikan sambutannya. Hadir juga bersama kita para ketua wilayah, ada Bapak RT Kasman, Bapak RT Suparyo, Bapak RT Mulyadi, Bapak RT Hanapi, Bapak RT Tohir, dan juga tak lupa ada Bapak RW dari 05 Bapak RW Ahmad Ghazali dan Bapak RW 06 Bapak RW Adi Mukri. Juga semua yang hadir pada kesempatan kali ini, para guru-guru SD terpadu dan madrasah diniyah Atqiya, juga Ustazah Umi Damayanti ya, Masya Allah di sini wilayah, dan semua yang hadir yang mohon maaf saya tidak tata namanya satu persatu, semoga tidak mengurangi hormat dan takzim saya. Kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik yang belum dikawinin dan belum disunat, insyaallah ini banyak juga yang hadir ya. Saya doakan semoga yang hadir sendalnya nggak pada ketuker. Lah coba
berangkat pakai sendal kulit, pulang tinggal kulitnya doang. Ya, saya doakan, berdoa kepada Allah semoga yang hadir semuanya pada sehat, utang-utang pada minggat, rezekinya semakin berlipat, bisa kebeli rumah bertingkat. Yang ibu-ibu saya doakan semoga ibadahnya semakin semangat, adik-adik semoga semakin rajin sholat, bapak-bapak semoga istrinya jadi 4, Masya Allah, jadi cintanya semakin melekat. Masya Allah, main 4 baik ya. Ya, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amin ya robbal. Bu, apa kabar? Kalau ditanya apa kabar, mohon dijawab alhamdulillah, sehat, berkah, Allahu Akbar. Siap? Karena mohon maaf, setiap kalimat yang kita ucapkan akan menjadi doa, betul? Kalau yang sering diucapkan kata-kata pusing, payah, galau, mohon maaf, pertama emang udah potongan. Yang kedua, khawatir yang kita ucapkan akan menjadi kenyataan di hari kemudian. Banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, sabda Rasulullah SAW, dan kisah-kisah orang terdahulu yang menguatkan. Ada Nabi Yusuf alaihi salam yang ketika diuji dengan wanita-wanita, kan Nabi Yusuf itu adalah nabi yang diberikan oleh Allah anugerah wajah yang tampan kayak yang di depan. Syirik banget ibu. Nabi Yusuf tuh subhanallah ketika diuji oleh orang-orang wanita ketika itu, beliau berucap begini, qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Bahasa kita, daripada digoda sama cewek-cewek mendingan saya di penjara baik dah. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf di penjara beneran. Ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk makan pakai tangan kanan, kul biyaminik, ada orang yang bilang begini, Nabi saya mah kidal, kagak bisa makan pakai tangan kanan, saya bisa pakai tangan kiri. Padahal dia bisa, cuman kagak biasa. Akhirnya apa terjadi? Gara-gara omongannya dia kagak bisa ngangkat tangan kanannya sampai dia meninggal dunia. Saya punya sepupu tinggal asli orang Cilacap, Jawa Tengah. Dia suka ngeplesetin sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan Kalimantan Sulawesi Selatan. Apa yang terjadi? Dia punya istri orang Kalimantan, sekarang tinggal di Sulawesi Selatan. Makanya entah kalau ketemu sama Abi Sirot, ketemu sama Kiai, ya ketemu kan Pak RW Ghazali, Pak RW Ali Mukri, ditanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah, sehat, berkah, Allahu Akbar. Siap? Kenapa alhamdulillah? Bagaimanapun kondisinya, alhamdulillah. Mau seneng kek, mau kagak susah kek, alhamdulillah. Yang kedua, sehat. Kira-kira kalau duitnya banyak tapi sakit-sakitan enak gak? Sebaliknya, walaupun di dompet cuman ada duit 5 juta tapi badan sehat, mantap gak? Mantap, berkah. Kenapa kita harus selalu berdoa berkah? Kenapa? Karena kira-kira nih duitnya banyak tapi sebentar doang langsung habis, enak gak? Duitnya banyak, hatinya resah gelisah, asik gak? Duitnya banyak tapi rumah tangganya kacau balau, serem gak? Selalu doakan keberkahan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau kita punya masalah, katakanlah wahai masalah, saya punya Allah yang Maha Besar, insya Allah akan menenteramkan. Kalau kita diberi jabatan yang tinggi, kekuasaan yang besar, katakanlah wahai jabatan, engkau adalah rendah, hina di hadapan Allah yang Maha Besar. Insya Allah tidak membuat kita sombong dan aku. Kalau ditanya apa kabar, alhamdulillah, sehat, berkah, Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Segala puji bagi Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan kita kenikmatan hingga saat ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan hingga kita bisa melangkahkan kaki menghadiri acara Maulid Nabi kembali bersama saya Miftahul Fauzi yang berdiri di sini untuk yang kedua kali. Semoga penyampaian kami tidak membuat para jamaah sekalian sakit gigi. Salatan wa salaman semoga senantiasa curahkan kepada seorang panutan teladan dalam setiap kehidupan yang syafaatnya kita harapkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tepat tanggal 8 Oktober 2022 bertepatan dengan
12 Rabiul Awal 1444 Hijriyah. Mohon maaf Kiai, sebetulnya hari ini ada barengan, ada acara di Kementerian Agama berpusat di Masjid Istiqlal, tapi saya lebih memilih datang ke sini. Kenapa? Di sana kagak diundang. Kira-kira 12 Rabiul Awal hari lahirnya siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak nih yang hafal nama-nama keluarga Nabi? Yang hafal nama-nama keluarga Nabi, cung akan tangan. Hadiahnya berangkat haji jika mampu. Bu, mau berangkat haji bu? Bener mau? Daftar. Insya Allah di sini sudah ada nih, ya, travelnya dipimpin oleh kiai kita Ahmad Zirat. Insya Allah ada travel haji umrah. Insya Allah, Allah mudahkan. Ya, kadang-kadang anak kita itu kalau disuruh ngapalin pelajaran, romanya agak malas-malasan, betul. Tapi kadang-kadang kalau disuruh ngapalin lagu, belum disuruh ngapalin, udah apal duluan, betul. Makanya ada orang yang menginisiatif membuat syair isinya sejarah. Kita tes, ya, nama-nama keluarga Nabi. Abdullah nama Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah. Masya Allah. Dari Quraisy ternama. Masya Allah. Alhamdulillah, karena udah pada apal, sekian ceramah dari saya ya. Yang apal nama anak-anak Nabi, nama anak-anak Nabi. Empat perempuan, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Masya Allah, tahmid. Tahmid, konsen, tahmid. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. 12 Rabiul Awal adalah merupakan hari yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang di sini ada perbedaan, Bu? Perbedaan di kalangan ulama terkait kapan Nabi lahir. Imam Ibnu Hazm berpendapat Nabi lahirnya tanggal 8 Rabiul Awal. Ada lagi ahli falak, ahli hisab, mereka berpendapat Nabi ketika dihitung oleh ilmu astronomi, Nabi lahirnya tanggal 9 Rabiul Awal. Ada lagi yang berpendapat Nabi lahir tanggal 10 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat Ramadan, ada yang berpendapat bulan Safar. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ketika bicara tentang kapan pastinya lahirnya Rasulullah SAW. Kenapa ada perbedaan? Karena di zaman Nabi, ketika Nabi lahir belum ada akte kelahiran. Betul. Makanya tuh di Maulid Diba disebutkan seperti itu. Waktu lifa fi ami wiladatihi wa fi yaumiha wa fi ashriha wa fi yaumiha ala aqwalil ulama marwiyah. Tuh di Maulid Diba ayat halaman 10. Ada perbedaan pendapat, warajihu annaha qubaila fajrin yauma isnaini saniya asyara syahri Rabiul Awal fi amil fil. Dan yang rojih Nabi lahir 12 Rabiul Awal hari Senin menjelang fajar tahun gajah. Ini yang dipilih oleh mayoritas ulama. Tapi mohon maaf Bapak Ibu dirahmati Allah, tiap tahun kita ngadain acara maulid,
Walaupun sempat vakum 2 tahun gara-gara COVID, kita berdoa semoga COVID segera minggat, kagak balik-balik. Walaupun ada perbedaan terkait masalah maulid, tapi mohon maaf kadang-kadang kita kalau disuruh datang ke pengajian romanya agak malas-malasan, betul? Betul nggak? Nggak di masjid, nggak di musolah, nggak juga di yayasan. Kalau disuruh datang ke pengajian romanya agak mager-mageran, betul? Baik yang pekanan apalagi yang bulanan, yang datang juga bisa dihitung paling berapaan. Makanya begitu ada undangan acara maulidan, subhanallah, berduyun-duyun pada berdatangan, baik yang laki-laki juga yang perempuan, baik yang muda maupun yang tuaan, baik yang semuanya juga karena menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat inilah salawat dilantunkan, Al-Quran ditilawahkan, dakwah disampaikan, menambah wawasan untuk diamalkan. Para asatid juga dihadirkan, yang ceramah dipersilakan, amplopnya pun udah disiapkan. Tapi Kiai, kalau buat saya nggak usah dipikirkan, yang penting kelar cukup salaman, walaupun pas salaman ada yang dirasakan. Tapi Kiai mau maaf, ini buat candaan doang ya. Kalau saya terus terang, kalau setiap dapat amplop saya kasih orang yang membutuhkan, dapat lagi saya kasih orang yang membutuhkan, istri saya senang kagak karuan karena ternyata istri saya yang paling membutuhkan. Alhamdulillah, insya Allah yang MC juga buat MC masih dimusyawarahkan ya. Yang tadi baca rawi insya Allah juga kebagian. Tapi saya ceramah nggak boleh kelamaan karena nasinya sudah dihidangkan. Kalau kelamaan khawatir nasinya jadi kerakan. Ini temanya luar biasa nih, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik generasi yang mumpuni dalam imtak dan iptek. Jadi 3 tema nih, 1 tema 1 jam. Siap Bu? Siap kelar jam 3? Saya nggak siap Bu. Ini ada 2 tema 3 tema, masya Allah ya. Kita bahas 1 dulu sebentar. Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah merupakan pribadi yang mulia, wajib bagi kita untuk mencintainya. Lalu bagaimana kita akan mencintainya kalau kita tidak mengenalnya? Makanya ada istilah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tujuan acara seperti ini adalah untuk agar kita lebih mengenal dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah mengapa kita Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, karena Rasulullah adalah sama-sama manusia. Beliau manusia, kita juga manusia. Beliau makan, kita sama-sama makan. Beliau tidur, kita juga tidur. Cuman beliau walaupun sama-sama manusia, beliau manusia bukan sembarang Basyarun la kal basyar. Ustadz Ahmad Zarkasi LC dalam bukunya Basyarun la kal basyar, beliau menulis setidaknya ada 8 sifat kekhususan basyariah Nabi. Yang pertama, Nabi keringatnya lebih wangi dari minyak kasturi. Bu, kita keringetan nggak Bu? Keringetan nggak? Ini pada lepek lihat tuh, masya Allah. Jadi keplak. Iya, sampai tangannya capek, kepalanya keplak. Iya, subhanallah. Semoga keringat kita jadi saksi di hadapan Allah Rabbul Izzati. Karena kita datang ke sini niatnya thalabul ilmi, dan semoga kita sebagai menjadi umat Nabi yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, kita bukannya kagak mau masang AC. Ini kira-kira kalau masang AC berapa PK ya? Berapa? 20. Masya Allah ya. Jangan cuma buat masang AC 20 PK. Gedung 3 lantai Allah jadikan mampu, betul? Alhamdulillah. Termasuk nih hadirnya kita nih di sini sebagai tasyakur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah karena kiai kita Kiai Ahmad Sirot telah selesai, Allah izinkan menyelesaikan bangunan 3 lantai menjadi bangunan paling tinggi di Kampung Benda, saingan sama kubah masjid. Lah coba
Insyaallah kita doakan ya, semoga anak-anak yang ada di sekolah SD terpadu dan madrasah diniyah Atqiyah semoga semakin berkah, muridnya semakin bertambah, rezeki guru kita semakin berlimpah agar bisa berangkatin saya ke Mekah. Alhamdulillah didoain. Tapi bukan cuma berangkatin doang, kayak mulangin juga. Grabnya susah di sana masalah ya. Alhamdulillah ya, kayak kita mohon maaf nih, termasuk berani Bu. Iya, guru kita termasuk berani. Beliau berani bikin bangunan paling tinggi di Kampung Benda. Beliau berani bikin yayasan yang isinya ada sekolah dasar terpadu, ada madrasah diniyah di Kampung Benda. Beliau berani bikin umroh, travel umrah di Kampung Benda. Satu beliau yang belum berani, beliau belum berani bikin pos 2. Kata ustazah, Ustadz mau pulang lewat mana ini? Masya Allah, kita doakan semoga beliau selalu berkah ya, sehingga memberikan dampak yang terbaik bagi keluarga kita. Alhamdulillah, insya Allah beliau progres, insya Allah akan membangun SMP berikutnya, SMA selanjutnya sampai ke perkuliahan. Semoga Allah mudahkan. Dari mana dananya? Masya Allah. Apa minta ke warga? Enggak. Minta ke lembaga? Enggak. Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, karena Allah maha kaya. Kita doakan semoga Darul Atqiyah semakin berkembang. Ada Atqiyah 1, Atqiyah 2, Atqiyah 3. Ada ribuan Atqiyah di seluruh Indonesia, amin. Mencerdaskan anak-anak kita dengan pendidikan yang mencerdaskan tentang keislaman, amin ya robbal alamin. Hanya rahmati Allah, keringat Nabi SAW wangi, lebih wangi dari minyak misik. Anas bin Malik berkata, "Ma syamamtu anbaran qat wala miskan wala sya'an illa atyaba min haihi Rasulullah SAW." Aku belum pernah mencium parfum yang lebih wangi dari tubuhnya Rasulullah SAW. Tubuh Rasulullah itu wangi, Ibu. Ya, makanya ntar Ibu kalau bapaknya pulang kerja, bapaknya pulang ojek, apalagi habis macul, Pak sini Pak, lumayan Pak ya, minyak misik ya, minyak wangi ya, jadi keringat Nabi wangi. Yang kedua, ludah Nabi jadi obat. Yang ketiga, Nabi seumur hidup belum pernah nguap. Kenapa? Nabi berpesan dalam hadis Al-Bukhari, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi." Kalau kalian nguap, tutup pakai mulut. Fa inna syaitan yadkhul, karena ketika itu syaitan lagi masuk. Jadi sunnahnya kalau kita nguap tutup. Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Faidul Qadir jelasin begini, kalau kita nguap pakai tangan kiri, pakai punggung seperti ini. Kenapa? Karena tangan kanan untuk hal yang kurang baik, istinja. Gini, kalau pakai tangan kanan boleh pakai telapak tangannya ya. Dan kalau nguap jangan sampai keluar kata-kata ha. Kata Nabi, idza qala ha, kalau sampai nguap keluar kata-kata ha, dohika syaitan, setannya ketawa-tawa, senang dapat teman. Wah, Nabi kagak pernah nguap, emang kita bolak-balik nguap. Makanya ngopi bang ya, Masya Allah ya. Itu dulu 3 aja, Insya Allah, karena waktu juga terdesak juga, waktu juga mepet. Kita bersyukur ya, Alhamdulillah kita ini berutang budi sama guru-guru kita ya, karena ibu guru, bapak guru adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Mereka lah yang mendidik anak-anak kita melalui, insya Allah melalui sekolah dasar Darul Atqiyah ya, atau sekolah dasar Atqiyah, SD terpadu Atqiyah. Insya Allah anak-anaknya akan dididik bukan hanya ipteknya, tapi juga imtaknya. Tahu imtak nggak? Apa imtak? Hah? Imron pitak. Iman dan takwa. Kalau iptek, apa iptek? Ilmu pengetahuan. Kalau gaptek, udah jangan terusin, ketek ya. Insya Allah di sekolah SD Darul Atqiyah, SD Atqiyah, insya Allah anak-anak ibu bukan hanya dididik ipteknya, tapi dibenahi imtaknya. Karena sebetulnya
anak-anak kita lah yang membutuhkan bukan hanya pintar dalam iptek, tapi juga benar dalam imtak. Indonesia sekarang butuh bukan hanya orang-orang pintar, tapi juga butuh orang-orang benar. Kalau Indonesia sekarang hanya butuh orang pintar, mohon maaf, emang dia kerjanya pakai dasi, emang dia di perusahaan parlemen punya kursi, setiap awal bulan tinggal ngitung gaji, di lingkungannya dipuji-puji, tapi berakhir di balik jeruji gara-gara korup. Itu kalau cuma ngandelin pinter doang. Bahkan ada yang sekolahnya tinggi, udah lulus kerja dapat gaji, tetapi karena ilmunya kurang, nggak ada pendidikan rohani, sama orang tuanya berani sampai berani mendurhakai. Gara-gara cuman barangnya diambil sama orang tuanya dibully, bahkan dimasukkan jeruji. Padahal Nabi sudah mewanti-wanti ketika ada orang sahabat, Nabi saya punya harta, Nabi saya punya arnak, tapi ada orang tua saya ngambil harta saya. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Kau wahai anak bisa jadi orang terpandang, kau wahai anak bisa memiliki kedudukan, bisa punya banyak penghasilan, adalah sebab berawal dari hasil kerja orang tuamu. Bahkan kalau ada anak yang ingin membalas jasa orang tuanya dengan mengerahkan segala kekayaan yang dimilikinya, itu semua tidak akan sebanding dengan satu tetes darah yang dikeluarkan ketika melahirkannya. Inilah pentingnya pendidikan agama. Makanya Bapak Ibu yang anaknya belum didaftarkan di sekolah SD terpadu Atkia, ya, tahun ajaran baru ini segera daftarkan, amankan seatnya, jangan sampai kehabisan. Bang Wahyu potong videonya, share YouTube, ya, masya Allah ya. Iya, Ustadz, anak saya udah terlanjur sekolah umum, mau dimasukin ke pesantren tapi kagak tega. Mau sekolah umum tapi pengen dapat pendidikan agama, bagaimana caranya? Jangan khawatir, di sini sudah ada madrasah diniyah. Boleh dia pagi sampai siang sekolah di sekolah umum, tapi sore sampai malam di sini ada pendidikan agama melalui madrasah diniyah. Tapi yang perlu dicatat di sini Bapak Ibu, jangan sampai kita beranggapan bahwa guru kita itu kayak laundry. Ini mohon maaf, ini kadang-kadang ada orang tua yang salah paham. Guru dianggap laundry, anaknya nakal, anaknya jahat, anaknya kotor, dimasukin ke laundry, guru bersihin anak saya. Nanti kalau anaknya nggak bisa bertata krama, kalau anaknya nggak bisa etika dalam agama, yang disalahin gurunya. Hati-hati nih, salah. Guru itu bukan ya laundry, guru itu adalah partner kita. Kita sudah dibantu oleh guru-guru. Jangan sampai udah dididik agama, tetapi ketika masuk ke rumah orang tuanya yang malah merusaknya. Kenapa? Ini banyak kejadian. Ini lihat luar biasa nih anak-anak kita nih, cakep banget, baju koko, ya, jilbab mah panjang mantep, ya, nutup aurat. Tapi tiba-tiba pulang ke rumah, masya Allah, lihat emaknya pakai celana wahai, dengkulnya hitam berkurap, masya Allah. Tahu celana wahai? Kalau celana Hawaii di bawah dengkul itu Hawaii, kalau di atas dengkul namanya wahai, kalau sampai paha namanya hai, kalau di atas paha namanya aduhai. Jangan sampai dididik anak di sekolah ilmu, di sekolah pendidikan agama, di sekolah Islam, tapi begitu sampai rumah orang tuanya malah merusakkan. Banyak ini kejadian. Anak-anak yang sekolah di sekolah Islam seperti membangun istana cantik dari pasir di pinggir pantai. Sebelum matahari terbenam, ombak menghanyutkannya. Besok dibangun lagi istananya, dihancurkan lagi sama ombaknya. Anak kita nggak kelar-kelar.
Makanya penting di sekolah dididik, di rumah juga dididik, insya Allah. Apalagi insya Allah di sekolah kita ini Darul Atqiyah, informasi dari kiai kita insya Allah ipteknya nggak sembarangan. Insya Allah dalam waktu yang nggak lama lagi akan ada sekolah bikin robot. Luar biasa, betul kiai? Tuh mantep. Biar kata otaknya pakai otak Jepang, otaknya pakai otak Jerman, otaknya pakai otak Inggris, tapi hatinya tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jalan-jalan ke pasar Kranji, jangan lupa beli baju 10 kodi. Kalau anak-anak kagak mau ngaji, entar matinya jadi memedi. La ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Emang enak rasanya coklat, apalagi warnanya pekat. Kalau anak-anak kagak mau sholat, matina dijepret malaikat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasul mengajarkan kepada kita, muru auladakum bis sholah, perintahkan anak kamu untuk mendirikan sholat wahum abna'u sab'i sinin, ketika dia usia minimal 7 tahun. Namun wadribuhum 'alaiha, beri pendidikan yang tegas ketika anak umur 10 tahun kagak mau sholat, wahum abna'u 'ashrin wa fi riwayah 'ashri sinin, kalau udah 10 tahun kagak mau sholat, kasih pendidikan yang tegas. Ini pendidikan Rasulullah. Anak diperintah sholat, jangan nunggu gede. Kadang-kadang ini orang tua kagak tega bangunin anaknya sholat subuh, betul, tapi begitu sekolah langsung digudak-gudak. Banyak jamaah yang cerita, yang ngeluh, Ustadz susah banget anak disuruh sholat. Kenapa? Udah SMP kagak mau sholat. Ya wajar aja, karena dia nyuruh sholatnya pas udah gede. Nabi ngajarin usia minimal 7 tahun, orang tuanya 5 waktu suruh sholat. Dek, udah sholat belum? Berangkat ke masjid. Tapi yang perlu dicatat sini adalah anak bagaimana orang tuanya, betul. Kalau bapaknya ibunya kalong, anaknya jangan-jangan kampret. Kalau orang tuanya nyolong, anaknya bisa nyopet. Makanya kalau kita ingin anak kita soleh dan soleha, orang tuanya kudu soleh dan soleha. Insya Allah dengan agenda maulid pada hari ini, semoga kita semua mendapatkan keberkahan, karena kiai kita udah ngasih sinyal jam 11 kelar ya. Padahal materinya sampai jam 1 ini, cuman karena insya Allah nasinya udah kadung dihidangkan ya. Saya atas nama pribadi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon kiranya untuk dimaafkan. Kalau penyampaian saya kurang memuaskan, silakan kembali diagendakan. Wassalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, kata kiai ada door prize. Nah ya, ada door prize. Ini emang udah disiapin sebetulnya nih ya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan? Masya Allah, ini udah disodongin dulu sebetulnya ya. Siapa aja nih, mau ibu mau anaknya silakan.
Ya. Nih pertanyaannya nih ya. Masya Allah. Nih jangan-jangan ada nih. Nih duitnya berkah ini insya Allah. Ya. Dibuat beli nasi uduk insya Allah banyak nih. Ya. Pertanyaannya adalah, nah dari yang tadi saya bahas ya. Iya. Siapa ulama yang berpendapat bahwa lahirnya Nabi tanggal 8 Rabiul Awal? Konsen nggak nih tadi nih? Ayo siapa? Ya, Bang Wahyu diutar lagi, putar videonya lagi nggak ada. Oke, pertanyaan berikutnya. Masih ada kesempatan. Ya, siapa nama jeng Nabi yang dikasih wajah tampan? Ibu sini, ibu sini. Sini bu, sini dulu ya. Maknya duluan, nggak apa-apa. Sini bu, sini bu. Sekali-kali maknya. Tadi kan Pak Baba ya, anaknya, sekarang maknya ya. Masya Allah. Tepuk tangan. Masya Allah. Ibu masih ada suaminya? Alhamdulillah. Ya, semoga berkah bu ya. Amin, ya amin, barakallah ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.